Kalau kamu pernah merasa diremehkan oleh orang-orang yang dulu pernah mengenalmu, kalau kamu pernah duduk di sudut ruangan sambil berpura-pura tidak mendengar bisikan-bisikan yang menusuk, kalau kamu pernah menundukkan kepala bukan karena malu, tapi karena kamu sedang menyimpan sesuatu yang belum waktunya untuk mereka lihat, maka cerita ini adalah milikmu juga. Namanya Ratna. Perempuan 32 tahun yang datang ke reuni sekolah menengah atas dengan sandal jepit, tas kain lusuh, dan senyum yang sudah lama belajar untuk tidak runtuh meskipun di dalam dadanya ada badai yang tak pernah benar-benar berhenti. Tapi malam itu semua akan berubah. Dan sebelum malam itu berakhir, sebuah mobil hitam akan berhenti di depan Hotel Bintang 5 itu, mobil yang akan membuat semua orang di ruangan itu terdiam. Tapi untuk sampai ke sana, kita harus mundur 2 minggu ke belakang. Karena semua yang terjadi malam itu, dimulai dari satu pesan singkat yang hampir tidak pernah Ratna balas. 2 minggu sebelum reuni itu, Ratna masih duduk di kursi plastik tua di sudut warung makan kecilnya, menghitung uang receh yang tersisa dari hasil penjualan hari itu. 120.000. Itu saja. Untuk makan, untuk listrik, untuk kebutuhan sekolah Dira, anaknya yang baru berusia 8 tahun. Dia mengusap wajahnya perlahan. Bukan karena lelah. Dia sudah terbiasa lelah. Tapi karena tadi sore, sebuah pesan masuk ke grup WhatsApp alumni SMA Nusantara Angkatan 12. Reuni besar guys. Tanggal 15. Hotel Bintang 5 Sapphire. Dress code. Formal elegant. Jangan lupa ya, tiket masuk per orang 250.000. Ratna menatap layar ponselnya yang retak di sudut kanan bawah. 250.000. Hampir 2 kali lipat penghasilannya hari ini. Dia hampir tidak jadi membuka pesan itu. Hampir. Tapi kemudian ada pesan lain masuk. Dari Desi. Teman sekelasnya dulu. Atau lebih tepatnya, orang yang dulu paling sering membuatnya merasa kecil. Ratna ikut kan? Atau, masih susah? Hanya 3 kata terakhir itu yang Ratna baca berulang-ulang. Masih susah? Dan entah kenapa, malam itu, Ratna Wijayanti yang biasanya memilih diam, yang sudah bertahun-tahun memilih untuk tidak peduli dengan pandangan orang, mengetikkan satu kata balasan. I can't. Satu kata itu, yang dia kirim tanpa benar-benar berpikir panjang, akan menjadi titik balik yang tidak pernah dia duga besarnya. Untuk mengerti kenapa satu kalimat, masih susah, bisa begitu menyakitkan, kita harus tahu dulu siapa Ratna dulunya, dan apa yang sebenarnya terjadi bertahun-tahun sebelum pesan itu dikirim. Ratna lahir bukan dari keluarga kaya. Tapi dulu, waktu dia masih SMA, ayahnya masih punya warung sembako yang cukup untuk menghidupi keluarga mereka dengan layak. Tidak mewah, tapi cukup. Masalahnya, di SMA Nusantara, cukup, tidak pernah cukup. Di sekolah itu, yang dihitung adalah sepatu mereknya apa, tasnya beli di mana, ponselnya seri berapa. Dan Ratna, dengan seragam yang dicuci sendiri setiap malam dan sepatu yang sudah mulai mengelupas di bagian ujungnya, selalu menjadi bahan perbandingan. Bukan bahan ajikan sakra langsung. Lebih halus dari itu. Lebih menyakitkan. Ratna, kamu nggak diajak makan siang di luar, soalnya, ya, kamu tahu sendiri kan, tempatnya agak mahal. Ratna, acara ulang tahun aku di restoran itu loh. Kamu ikut juga? Serius? Oh, oke deh. Kalimat-kalimat itu diucapkan dengan nada yang dibuat seolah peduli. Tapi di baliknya ada sesuatu yang lebih kejam dari hinaan langsung. Ada pengingat yang terus-menerus bahwa Ratna tidak masuk dalam kategori yang sama dengan mereka. Dan yang paling sering melakukan itu adalah Desi. Desi Paramitha. Anak tunggal pemilik dealer mobil terbesar di kota itu. Berambut lurus, selalu wangi, dan punya kemampuan luar biasa untuk membuat orang lain merasa kecil tanpa pernah terlihat jahat. Desi yang selalu duduk di meja paling tengah kantin. Desi yang selalu dikelilingi teman-teman terbaik. Desi yang, setiap kali Ratna lewat, akan melirik dari ujung kepala ke ujung kaki dengan ekspresi yang tidak perlu diterjemahkan. Tapi ada satu hal yang tidak pernah Desi sadari waktu itu, satu hal yang, kalau saja dia tahu, mungkin akan mengubah caranya bersikap selama bertahun-tahun.
Ratna memperhatikan segalanya. Dan Ratna mengingat segalanya. Setelah lulus SMA, hidup Ratna tidak hanya sulit. Hidupnya nyaris runtuh total, satu demi satu, seperti kartu domino yang jatuh tanpa jeda. Ayahnya sakit, warung sembako tutup. Ratna yang seharusnya kuliah harus bekerja, apa saja, di mana saja. Kasir minimarket, pelayan restoran, penjaga toko baju. Lalu dia bertemu Hendra. Hendra yang tampan. Hendra yang bicara manis. Hendra yang bilang dia mencintai Ratna apa adanya, tidak peduli latar belakangnya, tidak peduli masa lalunya. Mereka menikah ketika Ratna berumur 24 tahun. Setahun kemudian, Dira lahir. Dan 2 tahun setelah Dira lahir, sesuatu terjadi yang akan menghancurkan segalanya lagi. Hendra pergi. Bukan meninggal. Lebih buruk dari itu. Hendra pergi dengan perempuan lain. Teman kerja Ratna sendiri. Dan sebelum pergi, dia mengurus tabungan bersama mereka. Tidak meninggalkan sepeser pun. Ratna waktu itu berdiri di depan buku tabungan yang isinya nol, dengan Dira yang tidur di gendongannya, dan dia tidak menangis. Bukan karena dia kuat, tapi karena tangisan rasanya terlalu mewah untuk keadaan itu. Dia tidak punya waktu untuk menangis. Dia harus segera memikirkan besok. Dan seolah itu belum cukup, keesokan harinya datang satu pukulan lagi. Ibu mertuanya, yang selama ini sudah tidak pernah menyukainya, datang bukan untuk menghibur, tapi untuk meminta Ratna meninggalkan rumah kontrakan yang selama ini dibayar oleh keluarga mereka. Kamu bukan menantu kami lagi, Ratna. Kamu harus pergi. Ratna menggendong Dira, mengangkat satu koper, dan pergi. Tanpa menenggak ke belakang. Ini adalah titik terendah dalam hidup Ratna. Tapi justru dari titik terendah inilah, semuanya perlahan mulai berubah arah. 5 tahun setelah itu, Ratna membuka warung makan kecil di gang sempit dekat pasar. Modalnya dari hasil menjual cincin pernikahan satu-satunya yang tersisa, yang entah kenapa tidak ikut diambil Hendra. Warung itu kecil. Hanya ada 4 meja. Menu andalannya soto ayam dan nasi kuning. Tapi Ratna memasak dengan sepenuh hati, dan pelan-pelan, pelanggan mulai datang. Dia hidup hemat. Sangat hemat. Tidak ada yang namanya jajan sembarangan. Tidak ada liburan. Pakaiannya dibeli di pasar loak. Sandal jepitnya sudah 2 tahun tidak diganti. Tapi Dira selalu makan dengan cukup. Buku-buku sekolah daerah selalu lengkap. Dan setiap malam, meskipun Ratna duduk di kursi yang sama sampai pukul 11 malam untuk mencuci piring dan merapikan warung, dia selalu menyempatkan untuk membacakan cerita sebelum Dira tidur. Karena itulah yang paling penting. Bukan apa yang dilihat orang. Bukan apa yang dikatakan orang. Yang penting adalah Dira tidak pernah tidur tanpa merasa dicintai. Tapi apa yang tidak diketahui siapapun, bahkan oleh Ratna sendiri di malam-malam awal itu, adalah bahwa warung kecil berempat meja ini akan menjadi benih dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang akan dimulai dari satu kunjungan tak terduga, 2 tahun sebelum reuni itu. Dan sekarang, 2 minggu sebelum reuni itu, Ratna duduk dengan ponsel retak di tangannya, dengan pesan, "Ikut," yang sudah terkirim, dan dengan pertanyaan besar di kepalanya. Kenapa? Kenapa dia bilang ikut? Dia tidak punya baju formal. Dia tidak punya uang 250.000 untuk tiket. Dia bahkan tidak punya sepatu tertutup yang layak pakai. Tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang tidak bisa dia diamkan. Sesuatu yang sudah lama tersimpan. Sesuatu yang setiap kali dia mendengar nama Desi, setiap kali dia ingat tatapan-tatapan itu, setiap kali dia ingat kalimat, masih susah. Sesuatu itu bergerak. Bukan marah. Lebih tenang dari itu. Lebih dingin. Dan Ratna, yang sudah bertahun-tahun belajar bahwa waktu adalah senjata yang paling tajam jika kamu tahu cara menunggunya, memutuskan. Malam reuni itu akan menjadi malam yang berbeda. Yang tidak dia sadari, dia sedang membuat keputusan yang akan mengungkap rahasia terbesar yang selama ini dia simpan sendirian. Esok paginya, Ratna membuka handphonenya. Bukan untuk membuka media sosial. Bukan untuk membaca gosip. Dia membuka sebuah aplikasi. Aplikasi yang sudah dia simpan selama hampir 2 tahun.
yang tidak pernah dia ceritakan kepada siapapun, yang menjadi rahasia terbesarnya. Dan di sana, di layar ponsel retaknya, ada angka yang berbeda dari angka di buku tabungan warung makannya. Sangat berbeda. Ratna menutup aplikasi itu, menyimpan ponselnya, dan pergi ke dapur untuk memulai masak pagi. Senyumnya tipis, tapi matanya berbicara sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang sedang menunggu untuk diungkapkan. Apa sebenarnya rahasia yang disimpan Ratna selama 2 tahun ini? Untuk menjawabnya, kita harus melihat apa yang terjadi 3 hari sebelum reuni, hari ketika 2 peristiwa kecil yang terlihat tidak berhubungan, ternyata adalah 2 bagian dari rencana besar yang sama. 3 hari sebelum reuni, Desi kembali mengirim pesan. Kali ini langsung ke nomor pribadi Ratna, bukan ke grup. Hei Rate, serius nih kamu mau datang? Dress code Naya formal low. Kamu punya kan? Ratna membaca pesan itu sambil mengaduk kuah soto. Dia membalas dengan 1 kalimat. Tenang aja, Des. Desi mengirimkan emoji tertawa kecil. Dan Ratna bisa membayangkan dengan tepat ekspresi di balik emoji itu. Ekspresi yang sama seperti dulu di kantin sekolah. Yang sopan di luar tapi penuh penilaian di dalam. Tapi Ratna tidak membalas lagi. Dia meletakkan ponselnya dan terus memasak. Di hari yang sama, sesuatu yang jauh lebih penting sedang terjadi. Sesuatu yang saat itu terlihat seperti kunjungan biasa seorang pelanggan. Seorang perempuan masuk ke warung Ratna waktu tengah hari. Perempuan itu berbeda dari pelanggan biasanya. Rambutnya rapi, pakaiannya sederhana tapi berkelas, dan dia duduk dengan cara yang membuat Ratna perhatikan tanpa bermaksud memperhatikan. Soto ayamnya 1 ya, Bu, kata perempuan itu. Sayap. Perempuan itu makan dengan tenang. Tidak buru-buru. Tidak main ponsel. Hanya makan dengan khusyuk seperti orang yang benar-benar menikmati makanan. Selesai makan, dia memanggil Ratna. Bu, maaf ya, boleh tanya? Back. Ini warung ibu sendiri. Iya, Mbak. Perempuan itu menatap Ratna sebentar. Lalu tersenyum. Sotonya enak banget. Beneran. Kuahnya itu, ada sesuatu yang beda. Rempahnya pas banget. Ibu belajar masak di mana? Ratna sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. Biasanya orang hanya bilang enak lalu pergi. Belajar sendiri, Mbak. Dari coba-coba. Perempuan itu menggenggapalan. Lalu mengeluarkan kartu nama dari dompetnya dan meletakkannya di meja. Nama saya Laras. Saya konsultan kuliner. Kalau ibu tertarik ngobrol soal bisnis warung ini, boleh hubungi saya. Ratna menatap kartu nama itu setelah perempuan bernama Laras itu pergi. Di kartu itu tertulis nama perusahaan yang Ratna kenal. Bukan sembarang perusahaan. Tapi yang tidak diketahui Laras, dan yang tidak akan dia ketahui sampai berbulan-bulan kemudian, adalah bahwa dia terlambat. Ratna sudah lebih dulu menjalin sesuatu yang jauh lebih besar dengan orang lain 2 tahun sebelumnya. Malam itu, setelah Dira tidur, Ratna duduk di kursi plastiknya dan membuka kontak di ponselnya. Dia menatap kartu nama Laras, lalu membuka aplikasi yang tadi pagi dia buka. Angka itu masih di sana. Ratna menarik napas panjang. Sudah 2 tahun dia menyimpan ini. 2 tahun sejak pertemuannya yang tidak disengaja dengan seorang pelanggan lama yang ternyata adalah investor, yang melihat sesuatu di dalam Ratna yang bahkan Ratna sendiri tidak yakin ada. 2 tahun yang dihabiskan dengan diam-diam belajar. Diam-diam bertemu orang-orang yang tepat. Diam-diam menyusun sesuatu yang jauh lebih besar dari warung soto di gang sempit ini. Warung ini bukan segalanya. Warung ini hanyalah awal. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, Ratna mengizinkan dirinya untuk membayangkan malam reuni itu. Bukan dengan rasa takut, bukan dengan rasa minder, tapi dengan sesuatu yang asing terasa di dadanya. Sesuatu yang rasanya seperti kepuasan yang belum terjadi. 3 hari lagi, semua yang selama ini dia sembunyikan akan mulai terungkap, meski tidak seorang pun di ruangan itu akan tahu seberapa besarnya, sampai jauh setelah malam itu berakhir. Hari H tiba, November 15th. Ratna bangun pukul 5 pagi seperti biasa. Memasak untuk warung.
melayani pelanggan pagi, mengantar Dira ke sekolah. Tapi hari ini berbeda. Karena setelah semua itu selesai, dan warung ditutup lebih awal dari biasanya karena Mbak Yanti yang membantunya setuju untuk jaga sendiri malam ini, Ratna masuk ke kamar kecilnya dan membuka lemari. Di dalam lemari itu, tergantung sebuah gaun. Bukan gaun yang Ratna beli di pasar Loak. Bukan gaun yang dijahit terburu-buru. Gaun itu berwarna navy deep, potongannya sederhana tapi elegan, jenis kain yang jatuhnya anggun di tubuh. Ratna membelinya 2 minggu lalu, sehari setelah dia membalas pesan Desi dengan kata ikut. Dia membelinya bukan dengan uang warung. Dia membelinya dengan uang yang berbeda. Ratna berdiri di depan cermin yang ujungnya sudah agak berkarat, mengenakan gaun itu, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, dia menatap dirinya sendiri dengan cara yang berbeda. Bukan dengan mata yang mencari kekurangan, tapi dengan mata yang mulai mengenali siapa perempuan yang berdiri di cermin itu. Pukul 6 sore, Dira dititipkan ke tetangga yang sudah lama menjadi seperti bibi baginya, Bu Wati, perempuan paruh baya yang selalu menyambut Dira dengan semangkuk kolak dan senyum tulus. "Tante mau pergi kemana?" tanya Dira, matanya bulat memandang gaun ibunya. "Ketemu teman-teman lama, sayang." "Mama cantik," kata Dira polos. Ratna berlutut dan memeluk anaknya. Erat, mencium keningnya. "Kamu juga cantik. Tidur yang baik ya. Mama pulang nanti malam." Dira mengangguk sambil sudah merebut tangan Bu Wati untuk diajak masuk. Ratna berdiri, menarik napas, dan pergi, menuju malam yang akan dia ingat seumur hidupnya. Hotel Sapphire berdiri menjulang di jantung kota. Bangunannya berkilap dari jauh dengan lampu-lampu yang mewah dan deretan mobil mahal yang memenuhi area parkir. Valet parkir berlalu lalang dengan seragam rapi. Tamu-tamu berdatangan dengan pakaian formal yang harganya bisa membeli setengah inventori warung Ratna. Ratna tiba dengan angkutan online. Dia turun dari mobil itu, menutup pintu dengan perlahan, dan berdiri sejenak di trotoar sambil memandang pintu masuk hotel itu. Sandal jepitnya ada di dalam tas kain yang sekarang tergantung di bahunya. Dia mengenakan sepatu datar hitam polos yang dibeli di toko biasa, bukan mewah, tapi bersih dan rapi. Seorang satpam hotel melihat ke arahnya sebentar, lalu kembali melihat ke arah lain. Ratna melangkah masuk, tidak tahu bahwa beberapa jam lagi, dia akan keluar dari pintu yang sama dengan cara yang sangat berbeda. Ruang ballroom di lantai 3 hotel itu sudah ramai ketika Ratna tiba. Musik latar yang lembut mengalun, lampu-lampu chandelier yang besar, meja-meja bundar dengan taplak putih dan bunga di tengahnya. Orang-orang berdiri berkelompok, tertawa, saling berpelukan, bertukar cerita. Ratna berdiri di ambang pintu. Beberapa detik berlalu sebelum ada yang mengenalinya. "Ratna!" Suara itu datang dari kiri. Ratna menoleh. Seorang perempuan bertubuh gemuk dengan gaun pink terang, Mira, teman sekelasnya dulu yang baik hati dan selalu tersenyum pada semua orang. "Mira!" Ratna tersenyum tulus, pertama kali malam itu. Mereka berpelukan singkat. "Kamu datang. Aku kira kamu nggak jadi," kata Mira. "Kenapa nggak jadi?" Mira sedikit gugup. "Ya, nggak ada kenapa. Ayo, teman-teman sudah pada kumpul di sana." Ratna mengikuti Mira masuk lebih dalam ke ruangan itu. Dan disitulah dia melihat Desi. Desi Paramita berdiri di tengah kelompok besar, gaun merah terang yang pasti harganya jutaan, rambut yang sudah pasti baru dari salon mahal, gelang dan kalung yang berkilap dari jarak yang jauh. Dia tertawa, tawa yang sama seperti dulu, keras dan penuh kepercayaan diri, tawa orang yang terbiasa menjadi pusat perhatian. Di sebelah Desi ada suaminya, pria bertubuh besar berjas hitam yang Ratna tidak kenal, tapi dari caranya berdiri jelas bukan orang sembarangan. Desi melihat ke arah Ratna. Matanya bergerak turun naik. 1 detik, 2 detik, lalu senyumnya melebar. "Ratna, kamu datang." Desi berjalan menghampiri dengan cara yang dibuat terlihat hangat. "Hei Des!" Mereka berpelukan, jenis pelukan yang tidak hangat sama sekali, lebih seperti 2 magnet yang dipaksa menyentuh sisi yang sama. "Kamu kelihatan." Desi berhenti. Matanya melihat gaun Ratna, lalu tasnya, lalu sepatunya.
Masih sama ya? Nggak banyak berubah. Di telinga orang lain, itu mungkin terdengar seperti pujian. Ratna tahu itu bukan pujian. Kamu juga, Des, jawab Ratna dengan senyum yang tenang. Ini baru permulaan. Malam itu akan diisi dengan lebih banyak sindiran halus, dan Ratna akan menyimpan semuanya, satu persatu, sampai waktu yang tepat. Malam itu berlangsung dengan cara yang sudah Ratna bayangkan. Orang-orang duduk berkelompok berdasarkan strata yang tidak pernah secara resmi diumumkan tapi selalu ada sejak zaman sekolah dulu. Kelompok Desi duduk di meja paling dekat dengan panggung. Meja terbaik. Mereka berbicara tentang liburan ke Eropa, tentang renovasi rumah baru, tentang mobil yang baru dibeli, tentang posisi jabatan. Ratna duduk di meja yang lebih pinggir, bersama Mira dan beberapa teman lain yang juga tidak termasuk dalam kelompok inti, dulu. Dan saat acara Free Talk dimulai, orang-orang mulai berkeliling, berkenalan ulang, bercerita. Seseorang yang bernama Bimo, dulu ketua kelas yang sekarang jadi pengusaha properti kecil-kecilan, menghampiri meja Ratna dengan senyum yang terasa sedikit merendah. Ratna, kamu kerja di mana sekarang? Buka warung makan. Bimo mengangguk. Ekspresinya tidak berubah tapi matanya bicara. Oh, warung makan. Oke. Di mana? Di daerah Pasar Wage. Oh, anggukan lagi. Masih sendiri. Maksudnya suami. Sudah cerai. Oh, kasihannya. Kata itu keluar begitu saja dari mulutnya, refleks, sebelum dia sempat memikirkannya. Atau mungkin dia memang tidak merasa perlu memikirkannya. Ratna menatap Bimo dengan ekspresi yang tidak berubah. Gak kasihan, jawabnya pelan. Aku baik-baik saja. Bimo tertawa kecil, tawa orang yang tidak tahu harus bereaksi apa. Lalu berpamitan untuk ke meja lain. Desi menghampiri setengah jam kemudian. Dia datang dengan dua orang teman, Siska dan Ayu, dua perempuan yang dulu selalu ada di sisi Desi dan ikut tersenyum dalam tatapan-tatapan penuh penilaian itu. Ratna, ngobrol yuk, kata Desi, duduk di kursi kosong tanpa diundang. Siska dan Ayu mengikuti. Boleh. Jadi, gimana sekarang? Warung makan, kata Bimo. Nada Desi terdengar kasual, tapi Ratna tahu cara Desi berbicara. Ayah, wah, serius? Di mana? Aku nggak pernah lihat. Di gang belakang Pasar Wage. Desi mengangguk dengan ekspresi yang dibuat terlihat seperti kagum. Wah, berani ya. Wirausaha. Bagus. Lalu, seolah itu bukan yang paling penting, dia menambahkan, kamu sendirian ngurus itu? Maksudnya, dengan anak dan semua itu. Ayah, berat dong ya. Desi memiringkan kepalanya. Nggak ada yang bantu. Ada tetangga. Baik-baik. Siska menyela. Anaknya berapa tahun sekarang? 8. Sekolah di mana? Ratna menyebutkan nama sekolah negeri tempat Dira bersekolah. Desi dan Siska bertukar pandang. Sedarik. Cepat. Tapi Ratna menangkapnya. Oh, SD negeri itu yang di dekat pasar? Tanya Ayu. Ayah. Lagi-lagi suku kata pendek yang dikemas penuh dengan makna yang tidak diucapkan. Ratna menyandarkan punggungnya ke kursi. Tenang. Kamu gimana, Des? Kelihatannya hidup kamu bagus banget. Desi tersenyum lebar. Ini zona nyamannya. Alhamdulillah. Suamiku baru buka cabang ketiga di Alernya tahun ini. Kita baru pulang dari Turki bulan lalu. Dan rumah baru kita selesai dibangun di kompleks Bukit Indah. Bagus. Ayah, kamu harus main ke sana, RAT. Tapi nada suaranya mengandung keyakinan bahwa itu tidak akan pernah terjadi. Oh iya, kamu datangnya naik apa tadi? Nggak lihat kamu di parkiran. Online. Angkutan online. Desi tertawa kecil. Iya ya, praktis juga sih. Aku tadinya mau jemput kamu, tapi nggak tahu alamat rumah kamu sekarang. Kebohongan yang sopan. Ratna tahu Desi tidak pernah berniat menjemputnya. Nggak apa-apa. Lalu Desi mendekat sedikit, suaranya diturunkan seperti sedang berbisik rahasia, tapi cukup keras agar Siska dan Ayu bisa mendengar.
Rate, aku mau tanya satu hal ya. Jangan tersinggung. Tanya aja. Kamu, nggak susah kan? Maksudnya, aku tahu situasinya nggak mudah. Kalau kamu butuh sesuatu, aku bisa bantu lo. Serius, kita kan teman lama. Kalimat itu diucapkan dengan nada yang terdengar seperti kemurahan hati. Tapi di baliknya ada sesuatu yang lebih gelap, keinginan untuk mengonfirmasi bahwa Ratna memang dalam kondisi yang membutuhkan pertolongan. Keinginan untuk melihat Ratna mengakui bahwa hidupnya jauh di bawah. Ratna menatap Desi. Diam selama 2 detik. Lalu tersenyum. Makasih, Das. Nggak perlu. Aku baik-baik saja. Dan sesuatu di dalam senyuman itu membuat Desi sedikit berhenti. Hanya sedetik. Tapi Ratna melihatnya. Itu adalah retakan pertama malam itu. Retakan kecil di kepercayaan diri Desi, dan akan ada lebih banyak lagi sebelum malam ini berakhir. Acara makan malam dimulai. Ratna duduk, makan dengan tenang, mendengarkan percakapan di sekelilingnya. Orang-orang membicarakan pencapaian masing-masing. Siapa yang sudah punya rumah di kompleks mana? Siapa yang sudah naik jabatan? Siapa yang baru pulang liburan dari luar negeri? Dan sesekali, saat ada jeda dalam percakapan di meja yang lebih ramai, ada yang melirik ke arah meja Ratna dengan cara yang terlalu lama untuk disebut kebetulan. Ratna tidak peduli. Atau lebih tepatnya, dia belajar untuk tidak terlihat peduli. Karena di dalam dirinya, ada jam tangan yang sedang berjalan. Ada hitungan mundur yang hanya dia yang tahu, dan tidak ada satupun orang di ruangan itu yang bisa menebak apa yang akan terjadi dalam beberapa jam ke depan. Sekitar pukul 8 malam, MC mengumumkan segmen perkenalan. Setiap meja diberi waktu untuk memperkenalkan diri, menceritakan apa yang mereka lakukan sekarang. Satu persatu meja bicara. Meja Desi giliran pertama. Desi berdiri dengan percaya diri, menceritakan usaha suaminya, menceritakan renovasi rumah, menceritakan perjalanan ke Turki. Aplause yang hangat dari seluruh ruangan. Lalu meja-meja lain. Pengacara, dokter gigi, manajer perusahaan, PNS Eselon 3, pemilik franchise makanan cepat saji. Lalu giliran meja Ratna. Mira menceritakan kerjanya sebagai guru SD. Disambut dengan tepuk tangan ramah. Lalu MC menatap ke arah Ratna. Mbak Ratna. Ratna berdiri. Ruangan sedikit sunyi. Bukan sunyi yang nyaman. Sunyi yang menunggu. Namaku Ratna Wijayanti. Aku punya usaha kuliner. Beberapa orang mengangguk. Di mana, Mbak? Tanya MC dengan ramah. Sekarang sedang dalam proses ekspansi, jawab Ratna singkat. Lalu dia duduk kembali. Tepuk tangan tipis. Beberapa orang mengangguk-angguk sambil melanjutkan percakapan mereka sendiri. Tidak ada yang menangkap arti sebenarnya dari kalimat itu. Desi, dari meja seberang, menatap Ratna dengan ekspresi yang sulit dibaca. Lalu berbisik sesuatu ke suaminya. Mira menyentuh lengan Ratna. Kamu baik-baik saja. Baik, kata Ratna. Proses ekspansi itu maksudnya gimana? Tanya Mira perlahan. Ratna tersenyum. Nanti kamu tahu. Kalimat itu terdengar seperti basa-basi. Tapi bagi Ratna, itu adalah janji, dan dia selalu menepati janjinya. Pukul 9 malam. Acara mulai memasuki sesi foto-foto dan bincang bebas. Musik lebih keras. Orang-orang bergerak lebih bebas. Dan Desi, dengan segelas jus di tangannya, menghampiri Ratna lagi. Kali ini sendirian. Suaminya sedang di pojok ruangan bicara dengan seseorang. Rate, serius deh, kamu gimana sekarang? Cerita dong. Ratna menatapnya. Aku sudah cerita. Iya, tapi... Maksudku, detail. Warung kamu itu penghasilannya cukup buat hidup kan? Buat kamu dan anakmu. Kakak, beneran cukup? Soalnya, aku dengar dari Bimo kamu tinggal di daerah Pasar Wage. Itu kan daerahnya. Desi menggantung kalimatnya. Daerahnya apa, Des? Desi tersenyum. Ya, sederhana. Nggak apa-apa. Ada yang mulai dari bawah dulu. Itu keren kok. Ratna mengenggak pelan. Boleh aku tanya sesuatu? Boleh.
Kenapa kamu kirim pesan tadi itu? Yang bilang, masih susah. Desi terdiam sebentar. Ekspresinya sedikit berubah. Ya, aku cuma khawatir. Nggak usah bohong, Des. Kalimat itu keluar pelan. Sangat pelan. Tapi ruangan di sekitar mereka seolah ikut berhenti. Desi terdiam. Kamu kirim itu karena kamu mau tahu aku masih susah atau enggak. Dan kamu datangi aku malam ini bukan karena peduli. Kamu datangi aku karena kamu mau lihat sendiri. Ratna menatap Desi dengan tenang, tanpa amarah, tanpa emosi yang meluap. Aku tidak marah, Des. Sanggup. Karena aku tahu ini kebiasaan kamu dari dulu. Desi membuka mulut. Tapi sebelum sempat berkata apapun, ponsel Ratna bergetar. Ratna melihat layarnya. Sebuah pesan masuk. Dan senyuman yang tipis muncul di wajah Ratna. Inilah momennya. Semua yang dia tunggu selama 2 tahun akan terjadi dalam beberapa menit ke depan. Maaf, Des. Sebentar. Ratna mengangkat telepon itu. Halo, Bu Ratna. Mobilnya sudah di depan hotel. Mau langsung atau masih lama? 5 menit lagi. Tunggu di depannya. Siap, Bu. Ratna menutup telepon. Memasukkannya ke dalam tas. Lalu menatap Desi yang masih berdiri di hadapannya dengan ekspresi bingung. Kamu mau pulang? Tanya Desi. Ayah, ada yang menjemput. Oh, siapa? Ratna hanya tersenyum. Dia berpamitan pada Mira, memeluknya sebentar dan berbisik sesuatu yang membuat Mira melongo. Lalu berjabat tangan dengan beberapa orang lain. Lalu berjalan ke arah pintu. Desi mengikutinya dengan mata. Siska dan Ayu yang baru kembali dari toilet melihat Desi memandangi Ratna yang berjalan keluar. Kenapa? Tanya Siska. Desi menggeleng. Nggak tahu. Tapi dalam beberapa detik, dia akan tahu. Dan apa yang dia lihat di luar jendela itu akan mengubah segalanya. Pintu hotel terbuka. Ratna melangkah keluar ke udara malam yang lebih segar. Lampu-lampu hotel menyorot ke bawah. Deretan mobil masih memenuhi parkiran. Dan di depan pintu masuk hotel, di sisi yang biasanya ditempati untuk penjemputan valet, berdiri sebuah mobil. Bukan mobil biasa. Mobil itu hitam. Mengkilap. Jenis yang ketika melintas di jalan, orang-orang menoleh 2 kali. Plat nomornya bersih. Pintu belakangnya dibuka oleh seorang pria berpakaian rapi yang segera turun ketika melihat Ratna keluar. Bu Ratna. Makasih, Pak Rudi. Ratna masuk ke dalam mobil itu. Pintu ditutup. Di dalam ballroom, beberapa orang yang kebetulan berdiri di dekat jendela yang menghadap ke arah pintu masuk hotel, melihat keluar. Seorang pria memanggil temannya. Bro, itu, siapa yang dijemput mobil itu? Temannya mendekat, melihat ke bawah. Nggak tahu. Siapa? Kayaknya, itu Ratna. Keheningen. Ratna yang tadi. Yang warung soto itu. Tidak ada yang menjawab. Desi berdiri di dekat meja minuman ketika Bimo menghampirinya dengan ekspresi aneh. Des, kamu tahu Ratna dijemput mobil apa? Angkutan online kan? Dia bilang. Bukan. Bimo menunjuk keluar jendela. Lihat. Desi menoleh. Tapi mobil itu sudah melaju pergi. Hanya kerlip lampu belakangnya yang masih terlihat sebelum menghilang di belokan. Desi menatap kekosongan itu. Itu mobil apa? Tanyanya, suaranya lebih pelan dari biasanya. Bimo menyebutkan mereknya. Desi Diam. Siska yang ikut berdiri di sana tiba-tiba tertawa kecil canggung. Mungkin pinjam ya? Atau mobil teman? Tidak ada yang tertawa. Desi tidak tahu apa yang baru saja dia lewatkan, dan dia tidak akan tahu jawabannya sampai berminggu-minggu kemudian. Di dalam mobil, Ratna melepaskan sepatunya dan menyandarkan kepala ke jok belakang yang lembut. Pak Rudi menyalakan musik latar yang pelan. Pohon-pohon di pinggir jalan bergerak cepat di luar kaca. Ratna menutup matanya sebentar. 2 tahun. 2 tahun yang dihabiskan dengan diam. Dengan bekerja tanpa bersuara. Dengan membangun sesuatu dari bawah, batu demi batu, hari demi hari, tanpa memberitahu siapapun. Bahkan Mira pun baru tahu sebagian malam ini, dan reaksi Mira tadi, saat Ratna berbisik, membuat Ratna hampir tertawa.
Sekarang bukan waktunya untuk menjelaskan. Sekarang bukan waktunya untuk pamer. Itu bukan cara Ratna. Cara Ratna adalah ini, cukup hadir. Cukup terlihat. Dan biarkan waktu yang berbicara. Karena besok, dan hari-hari setelah itu, semuanya akan menjadi jelas dengan sendirinya. Tapi untuk benar-benar mengerti apa yang baru saja terjadi malam ini, kita harus mundur lebih jauh lagi, 2 tahun ke belakang, ke sore biasa di warung kecil Ratna, ketika seorang pria asing duduk dan mengubah segalanya. Cerita Ratna tidak dimulai dari malam reuni itu. Cerita Ratna dimulai 2 tahun sebelumnya, di sebuah sore yang biasa di warungnya, ketika seorang pria setengah baya masuk, duduk, dan memesan soto dengan cara yang tidak biasa. Dia tidak langsung makan. Dia duduk dan mengamati warung itu dengan cara yang berbeda. Cara orang yang melihat sesuatu yang orang lain lewatkan. Namanya Pak Hadi. Pria 60 tahun dengan rambut yang sudah setengah putih, pakaian yang sederhana, dan cara bicara yang tenang. Bu, resep sotonya warisan keluarga. Tidak, Pak. Saya bikin sendiri. Sendiri? Belajar di mana? Belajar sendiri. Coba-coba. Pak Hadi mengangguk. Makan dengan perlahan. Selesai makan, dia memesan segelas teh hangat dan duduk lagi. Bu Ratna, katanya, dia tahu nama Ratna dari papan nama kecil di dinding. Saya mau tanya sesuatu yang mungkin terdengar aneh. Silakan, Pak. Kalau ada seseorang yang mau bantu ibu memperluas bisnis ini, ibu mau. Ratna menatapnya. Waspada. Tergantung maksudnya gimana. Saya punya jaringan di industri F&B. Saya sudah lama mencari mitra yang punya produk otentik tapi belum punya akses. Soto ibu. Pak Hadi menggelengkan kepalanya dengan ekspresi yang tulus. Ini bisa jadi sesuatu yang besar, Bu. Kalau dikelola dengan benar. Bapak siapa sebenarnya? Pak Hadi mengeluarkan kartu namanya. Ratna membaca nama perusahaannya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Ratna merasakan sesuatu bergerak di dadanya. Sesuatu yang bukan rasa takut, bukan rasa tidak percaya, tapi sesuatu yang lebih seperti pintu yang baru saja terbuka di depannya. Saya perlu waktu untuk berpikir, Pak, kata Ratna. Tentu saja. Pak Hadi berdiri, membayar makanannya, dan meninggalkan kartu namanya di meja. Tidak ada paksaan. Tapi kalau ibu tertarik, hubungi saya kapan saja. 3 hari berikutnya akan menjadi 3 hari paling sulit dalam hidup Ratna sejak Hendra pergi, bukan karena masalah baru, tapi karena keputusan yang harus dia ambil sendirian. 3 hari. Ratna berpikir selama 3 hari. 3 hari yang diisi dengan malam-malam tanpa tidur, dengan menghitung risiko, dengan bertanya pada diri sendiri apakah ini terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, dengan mengingat semua kali dalam hidupnya ketika dia mempercayai seseorang dan hasilnya menyakitkan. Tapi pada akhirnya, yang membuat Ratna menghubungi Pak Hadi bukan kepercayaan buta. Yang membuat Ratna menghubungi Pak Hadi adalah satu kalimat yang terus berputar di kepalanya malam ketiga itu. Kalau kamu terus menunggu sampai kamu tidak takut, kamu tidak akan pernah bergerak. Dan dari situ, segalanya bergerak. Perlahan, sangat perlahan. Tidak ada yang instan. Tidak ada keajaiban dalam semalam. Ada rapat-rapat panjang yang Ratna hadiri sambil membawa Dira karena tidak ada yang menjaga. Ada dokumen-dokumen yang Ratna pelajari sendiri di malam hari karena dia tidak punya uang untuk pengacara. Ada momen-momen di mana investor lain ragu, di mana orang-orang meragukan kemampuan Ratna, di mana Ratna sendiri meragukan dirinya sendiri. Tapi ada juga satu momen yang mengubah segalanya, momen ketika resep soto Ratna diuji di depan panel, dan orang-orang di panel itu, orang-orang yang sudah makan di ratusan restoran di seluruh dunia, berdiam sebentar setelah sendok pertama. Berdiam bukan karena tidak enak, berdiam karena terlalu enak. Ini, salah seorang dari mereka mengulurkan tangan untuk mengambil sendok kedua. Ini otentik, ini berbeda. Dan Pak Hadi, yang duduk di pojok ruangan, menatap Ratna dengan ekspresi yang berkata, "Tuh, aku bilang apa?" 2 tahun kemudian, di bawah nama brand yang Ratna pilih sendiri,
Nama yang diambil dari nama neneknya yang sudah lama tiada dan yang mengajarinya bahwa makanan adalah cara paling jujur untuk menunjukkan kasih sayang. Brand itu sudah punya 5 outlet. 5 outlet yang tersebar di 3 kota. Dan perjanjian yang baru ditandatangani minggu lalu. Perjanjian yang namanya ada dalam amplop yang belum dibuka Mira saat Ratna berbisik padanya tadi malam. Itu perjanjian untuk 20 outlet baru dalam 2 tahun ke depan. Ratna bukan lagi hanya pemilik warung soto di gang belakang Pasar Wage. Tapi tidak ada yang tahu. Karena Ratna memilih untuk tidak memberitahu siapapun. Bukan karena dia malu. Tapi karena ada waktu yang tepat untuk segalanya. Dan malam reuni itu bukan waktunya. Waktunya akan datang, lebih cepat dari yang dia kira. Keesokan harinya, Mira mengirim pesan ke Ratna. Rat, aku tidak bisa tidur semalam. Kok kamu baru bilang sekarang? Ratna membalas dengan emoji senyum. Aku bilang nanti kamu tahu kan. Tapi ini di luar ekspektasiku banget RAT. 5 outlet. Dan mau jadi 20? 25 sebenarnya. Ada yang belum aku ceritain. Mira tidak membalas selama 5 menit penuh. Lalu, Ratna Wijayanti, aku mau nangis. Ratna tertawa pelan. Duduk di kursi plastiknya yang sama, dengan cangkir kopi di tangannya. Dira yang baru bangun berlari keluar dari kamar, masih dengan rambut acak-acakan dan kantuk di matanya, langsung memeluk pinggang ibunya. Mama, kenapa ketawa? Nggak apa-apa. Sayang. Mama lagi senang. Senang kenapa? Ratna menatap anaknya. 8 tahun. Rambut seperti sarang burung. Mata yang bening. Karena Mama mau cerita sesuatu sama kamu. Tapi makan dulu ya. Cerita apa? Nanti. Mandi dulu sana. Tapi rahasia yang tersimpan 2 tahun ini sudah tidak bisa lagi disembunyikan. Dalam seminggu, seluruh kota akan tahu. Seminggu setelah reuni, sebuah artikel muncul di platform berita bisnis online lokal. Judulnya, brand kuliner lokal Soto Nini cetak pertumbuhan 300% dalam 2 tahun, siap ekspansi nasional. Di dalam artikel itu ada foto. Foto seorang perempuan berdiri di depan salah satu outletnya, bukan yang di gang belakang Pasar Wage, tapi outlet kelima yang baru dibuka di pusat kota, dengan interior yang bersih dan modern dan papan nama berwarna coklat hangat yang tertulis nama neneknya. Perempuan itu tersenyum ke kamera. Rambutnya rapi. Pakaiannya profesional tapi tidak berlebihan. Matanya tidak melihat ke kamera dengan kesombongan, tapi dengan sesuatu yang lebih kuat dari itu. Kayakinin. Nama perempuan itu, Ratna Wijayanti, founder CEO Soto Nini. Desi melihat artikel itu dibagikan oleh seseorang di grup WhatsApp alumni. Dia menatap layar ponselnya selama beberapa detik yang terasa sangat panjang. Lalu dia membuka foto itu lebih besar. Perempuan di foto itu memakai gaun navy deep yang potongannya sederhana tapi elegan. Gaun yang sama yang dia lihat malam reuni. Semuanya langsung masuk akal. Mobil itu, kalimat, proses ekspansi, senyum tenang Ratna sepanjang malam. Semuanya sudah ada di depan mata Desi, dan dia tidak pernah menyadarinya. Siska mengirim pesan ke Desi secara pribadi. Des, itu Ratna yang reuni kemarin kan? Desi tidak langsung membalas. Ayah, itu mobilnya waktu dijemput itu punya siapa? Kelihatannya mobil perusahaan. Hening beberapa menit. Jadi dia sudah sukses dari dulu dan gak bilang apa-apa. Desi membaca pertanyaan itu. Meletakkan ponselnya. Berdiri. Berjalan ke jendela rumah barunya yang menghadap ke taman yang rapi. Diam. Hal yang paling menyakitkan bukan ketika orang yang kamu remehkan ternyata sukses. Hal yang paling menyakitkan adalah ketika kamu menyadari bahwa selama kamu sibuk meremehkan mereka, mereka sedang sibuk membangun sesuatu. Diam-diam. Tanpa butuh pengakuanmu. Dan tanpa butuh kamu. 3 hari setelah artikel itu muncul, grup WhatsApp alumni tiba-tiba ramai dengan pesan. Orang-orang yang dulu diam saja saat Ratna memperkenalkan diri dengan usaha kuliner, sekarang ramai-ramai mengirim ucapan selamat. Wah, Ratna hebat banget. Bangga deh satu angkatan. Kamu nggak bilang-bilang waktu reuni dulu. RAT. Padahal kita semeja loh.
Ratna, boleh nggak kapan-kapan kita ketemu? Mau ngobrolin sesuatu nih. Rate, franchise-nya ada yang masih available nggak? Aku tertarik banget. Ratna membaca satu persatu. Lalu dia mengetik satu pesan balasan untuk seluruh grup. Makasih ya teman-teman. Masih banyak yang harus dikerjakan ke depannya. Doakan aja terus ya. Hanya itu. Tidak ada lebih. Tidak ada kurang. Tapi satu orang tidak mengirim pesan di grup. Desi. Ratna memperhatikan itu. Dan dia menunggu. Karena dia tahu, cepat atau lambat, Desi akan datang mencarinya sendiri. 4 hari setelah artikel itu, sebuah pesan masuk ke nomor pribadi Ratna. Dari Desi. Rate, bisa kita ketemu? Aku mau ngomong sesuatu. Ratna membaca pesan itu. Menaruh ponselnya. Melanjutkan pekerjaannya. Hari itu dia sedang di meeting dengan tim untuk persiapan pembukaan outlet ke-6. Baru 2 jam kemudian dia membalas. Paisa, kapan kamu bisa? Minggu ini aku lumayan padat. Gimana kalau minggu depan? Ada jeda sebelum Desi membalas. Ok, minggu depannya. Mereka bertemu di sebuah kafe yang Desi pilih. Tempat yang bagus, di daerah yang bagus, jenis kafe yang dulu mungkin akan membuat Ratna berpikir 2 kali sebelum masuk. Sekarang Ratna duduk di sana dengan nyaman, memesan kopi susu, dan menunggu. Desi datang terlambat 8 menit. Ketika masuk, ekspresinya berbeda dari malam reuni. Lebih hati-hati. Lebih tidak pasti. Hai Rat. Hai Des. Desi duduk. Memesan teh. Lalu diam selama beberapa detik yang cukup lama untuk disebut canggung. Aku mau minta maaf, katanya akhirnya. Ratna menatapnya. Waktu reuni itu. Dan sebelum-sebelumnya. Waktu kita masih SMA. Desi memainkan gelas tehnya. Aku tahu aku sering bikin kamu nggak nyaman. Nggak secara langsung, tapi kamu tahu maksudku. Aku tahu. Aku menyesal. Desi mengangkat matanya. Serius? Ratna menatap perempuan itu. Desi yang dulu selalu terlihat begitu yakin dengan dirinya sendiri, sekarang terlihat seperti orang yang sedang mencari sesuatu, entah pengampunan, entah kedamaian, entah konfirmasi bahwa dia bukan orang jahat. Dan Ratna, yang sudah lama berpikir tentang momen ini, jauh sebelum reuni, jauh sebelum artikel itu, tahu apa yang ingin dia katakan. Des, aku mau jujur. Ayah, aku tidak menyimpan dendam padamu. Ratna mengangkat cangkir kopinya. Sanggu, apa yang kamu lakukan dulu itu menyakitkan. Ya. Tapi juga yang mendorong aku untuk membuktikan sesuatu, bukan ke kamu, tapi ke diriku sendiri. Dia menyesap kopinya. Jadi dalam cara yang aneh, aku harus berterima kasih. Desi terlihat terkejut. Kamu tidak marah? Pernah. Dulu. Sekarang sudah tidak. Ratna meletakkan kankernya. Tapi aku juga tidak akan berpura-pura kita langsung jadi teman akrab, Des. Kita bisa saling hormat. Itu sudah cukup. Desi mengangguk pelan. Lalu, dengan suara yang lebih pelan, kamu sudah jauh, Rate. Jauh dari kita semua. Enggak juga. Ratna menggeleng. Aku masih sama. Yang berubah hanya yang ada di sekelilingku. Pertemuan itu singkat. Tidak dramatis. Tidak ada air mata besar. Tidak ada pelukan yang menandai rekonsiliasi besar. Hanya 2 perempuan yang pernah duduk di 2 sisi berbeda di kantin sekolah, sekarang duduk di meja yang sama, dengan kopi dan teh di antara mereka, dan percakapan yang akhirnya jujur. Saat berpisah di luar kafe, Desi berbalik. Rat, ayah, soto nini itu, aku mau coba ke outletnya. Kalau kamu izinkan. Ratna tersenyum. Nggak perlu izin. Buka untuk umum kok. Desi tertawa kecil. Kali ini bukan tawa yang penuh penilaian. Hanya tawa biasa. Ok, bab yang satu ini akhirnya ditutup dengan tenang. Tapi cerita Ratna belum selesai. Ada satu babak lagi yang akan menguji Ratna dengan cara yang sama sekali berbeda, datang dari masa lalu yang paling ingin dia lupakan. Bagian 3, hantu dari masa lalu. Di perjalanan pulang,
Di dalam mobil yang sama yang menjemputnya dari hotel reuni itu, Ratna menatap keluar jendela. Kota bergerak di luar sana. Lampu-lampu, pohon-pohon, orang-orang yang berlalu lalang dengan kehidupan masing-masing yang tidak pernah saling bersinggungan kecuali untuk sedetik 2 detik. Pak Rudi menyetir dengan tenang. Mau langsung ke kantor, Bu? Tidak. Ratna menggeleng. Ke sekolah Dira dulu. Sudah waktunya dia pulang. Sayap. SD negeri yang Dira sekolah itu berdiri di pinggir jalan yang tidak terlalu ramai, dengan pagar besi yang sudah agak pudar catnya, pohon mangga besar di halaman yang daun-daunnya teduh. Ketika mobil itu berhenti di depan gerbang, beberapa ibu yang sedang menunggu melihat ke arah mobil itu dengan keingintahuan yang tidak disembunyikan. Ratna turun, memakai sandal datar hitam. Rambutnya dikuncir rapi. Pakaiannya bersih tapi tidak mencolok. Dan dari dalam gerbang, berlari seorang anak perempuan kecil dengan tas gendong yang terlalu besar untuk tubuhnya, rambut dikepang 2, seragam putih merah yang masih rapi. Mama! Dira! Ratna membungkuk dan menerima pelukan anaknya. Dira memeluknya keras, wajahnya ditanamkan ke bahu ibunya. Mama tadi di mana? Bu Wati bilang Mama kerja pagi-pagi sekali. Ayah, ada rapat. Rapat apa? Nanti Mama cerita. Ayo naik. Dira melihat ke arah mobil. Matanya membulat. Ini mobilnya lagi. Ayah, kita mau kemana? Mau ke outlet baru Mama. Kamu mau lihat? Dira sudah melompat ke dalam mobil sebelum Ratna selesai bicara. Ratna tertawa. Outlet ke-6 itu belum resmi dibuka untuk umum. Masih dalam tahap finishing. Bauket masih ada di udara. Meja-meja belum semuanya tersusun, lampu-lampu sedang dipasang oleh tim yang bekerja dengan cekatan. Tapi papan namanya sudah terpasang. Soto Nini, dengan huruf coklat hangat di latar putih krem, font yang dipilih Ratna sendiri karena rasanya seperti tulisan tangan neneknya di buku resep lama yang sudah lapuk. Dira berdiri di depan papan nama itu. Nini itu nama siapa? Emma. Nama nenek buyutmu. Orang yang ngajarin Mama masa waktu Mama masih kecil darimu. Kenapa namanya dipakai? Ratna berdiri di samping Dira, memandangi papan nama itu. Karena makanan yang baik harus punya roh, Dira. Dan roh soto Nini ini adalah cinta. Nenek buyutmu selalu bilang, masak itu bukan soal bahan-bahannya, tapi soal perasaan yang kamu taruh di dalamnya. Dira diam sebentar. Memproses itu dengan cara anak-anak memproses sesuatu yang terlalu besar untuk mereka, dengan serius tapi juga dengan cara yang polos. Jadi kalau Mama masak soto, Mama mikirin nenek buyut. Ayah, dan mikirin kamu. Dira menoleh ke ibunya. Aku juga. Selalu. Mereka duduk di dalam outlet yang belum selesai itu, di meja yang belum sempurna tersusun, dengan 2 mangkuk soto yang Ratna minta dimasak oleh koki yang baru direkrutnya, koki yang Ratna latih sendiri selama berminggu-minggu sampai rasanya tepat. Dira makan dengan lahap. Enak Emma. Sama dengan yang di warung. Dira berpikir. Mengerutkan dahi kecilnya. Sama. Tapi juga beda. Beda gimana? Nggak tahu. Tapi tetap enak. Ratna mengenggak pelan. Mengaduk sotonya sendiri yang belum dimakan. Ada yang ingin dia sampaikan pada Dira hari ini. Sesuatu yang sudah lama ingin dia katakan tapi selalu menunggu waktu yang tepat. Dira, kamu ingat nggak? Dulu waktu kamu masih kecil banget, kita pernah pindah rumah karena nggak ada uang buat bayar kontrakan. Dira berhenti makan. Berpikir, sedikit ingat, kita tidur di rumah Bu Wati beberapa hari. Ayah, 4 hari. Mama kenapa ingat? Karena malam kedua di sana, kamu nangis minta-minta pulang ke rumah kita. Dan Mama nggak bisa bilang apa-apa selain, sabar ya sayang. Dira menatap ibunya. Mama sedih waktu itu. Sangat. Ratna tersenyum. Tapi Mama juga tahu, kalau Mama berhenti saat itu, nggak akan ada hari ini. Dira mengangguk pelan. Tidak bicara. Tapi matanya yang bening itu menyimpan sesuatu. Sekarang, lanjut Ratna, Mama mau bilang sesuatu yang penting. Apa? Apapun yang terjadi nanti,
Apapun yang orang lain katakan, apapun yang kamu rasakan, ingat satu hal, nilai kamu bukan ditentukan oleh apa yang kamu punya. Bukan oleh rumah kamu, bukan oleh baju kamu, bukan oleh mobil yang kamu naiki. Dira memperhatikan dengan serius. Nilai kamu ditentukan oleh apa yang kamu kerjakan dengan apa yang kamu punya. Meskipun itu sedikit, meskipun itu susah, meskipun gak ada yang lihat. Hening sebentar. Mama sudah lakuin itu, tanya Dira akhirnya. Ratna menatap anaknya. Mama masih belajar. Setiap hari. Malam itu, Ratna duduk di kamarnya, kamar yang sama, kecil, dengan lemari yang sama, dan membuka aplikasi di ponselnya. Angka itu masih di sana. Tapi angka itu bukan yang membuat Ratna tersenyum malam itu. Yang membuat Ratna tersenyum adalah mengingat wajah Dira saat makan soto di outlet yang belum jadi itu. Mengingat cara anak perempuannya memiringkan kepala sambil berpikir, sama tapi beda. Mengingat pertanyaan polosnya, Mama sudah lakuin itu. Karena itulah yang nyata. Bukan angka di layar. Bukan mobil yang menjemput. Bukan tatapan Desi yang terdiam. Yang nyata adalah Dira yang tidur di kamar sebelah dengan perut kenyang dan hati yang tidak pernah lapar akan rasa aman. Itu yang Ratna perjuangkan. Itu yang Ratna dapatkan. Tapi ketenangan itu tidak akan bertahan lama. Karena 4 bulan lagi, sesuatu dari masa lalu Ratna akan kembali muncul, sesuatu yang tidak dia duga sama sekali. Seminggu kemudian, Laras, konsultan kuliner yang pernah mampir ke warung Ratna dan meninggalkan kartu namanya, menghubungi Ratna. Bu Ratna, saya dengar kabar soal soto Nini dari artikel itu. Saya tahu ini telat, tapi saya mau bilang, waktu saya mampir ke warung ibu dulu, saya sudah tahu ini akan jadi sesuatu. Terima kasih, Mbak Laras. Ibu pernah berpikir enggak untuk masuk ke pasar yang lebih besar? Saya kenal beberapa investor yang sedang mencari. Sudah ada yang kami tangani, Mbak. Tapi terima kasih untuk tawarannya. Laras tertawa pelan di seberang telepon. Ibu sudah selangkah ke depan ternyata. Maaf, saya terlambat. Tidak apa-apa. Ratna tersenyum. Kalau ada kesempatan kerja sama di lain waktu, saya terbuka. Outlet ke-7 dibuka 2 bulan kemudian. Dan outlet ke-8, 2 bulan setelah itu. Setiap kali sebuah outlet baru dibuka, Ratna selalu ada, bukan untuk berdiri di depan kamera dan tersenyum ke media. Dia ada untuk memastikan kuah sotonya tepat, untuk memastikan pelayanannya hangat, untuk memastikan bahwa siapapun yang duduk di meja soto Nini pergi dengan perasaan yang sama seperti yang Ratna rasakan setiap kali neneknya menyajikan makanan di hadapannya, dihargai. Karena itulah inti dari semua ini. Bukan balas, dendam pada Desi. Bukan membuktikan sesuatu pada teman-teman reuni. Bukan menjawab tatapan-tatapan yang dulu menyakitkan itu dengan kemewahan yang mereka bisa lihat dan iri. Inti dari semua ini adalah, Ratna ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa dia bisa. Dan dia sudah. Tapi hidup jarang berjalan lurus, dan apa yang akan terjadi selanjutnya akan menguji semua kedamaian yang baru saja dia bangun. 4 bulan setelah reuni itu, ada kabar yang datang dari tempat yang tidak Ratna sangka. Hendra menghubunginya, mantan suaminya, yang sudah tidak pernah ada selama 6 tahun. Yang pergi tanpa meninggalkan jejak selain kehancuran yang harus Ratna pungut satu persatu. Pesannya singkat, Rata, aku mau ketemu. Ada yang perlu aku bicarakan soal Dira. Ratna membaca pesan itu sambil berdiri di dapur outlet ketiganya. Matanya tidak berkedip selama beberapa detik. Lalu dia menghapus pesan itu. Tidak dibalas. Sehari kemudian, Hendra mengirim lagi. Ratna, tolong. Serius. Ini soal Dira. Aku tahu aku salah. Tapi aku minta satu kesempatan untuk bicara. Ratna membaca. Menutup ponselnya. Melanjutkan pekerjaannya. 2 hari kemudian, Hendra mengirim lagi. Aku sudah tahu soal bisnis kamu. Aku senang kamu berhasil. Sanggup. Tapi Dira. Dan di situ Ratna berhenti. Bukan karena pesan itu menggerakkan sesuatu dalam dirinya untuk Hendra.
Tapi karena nama Dira di kalimat itu membuat sesuatu bergerak di dadanya. Apa sebenarnya yang diinginkan Hendra? Dan apakah dia datang dengan niat baik, atau ada sesuatu yang lain di baliknya? Ratna tidak akan mengambil risiko untuk mengetahuinya sendirian. Dia menghubungi pengacaranya. Bukan untuk merespons Hendra secara langsung, tapi untuk memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya secara hukum. Untuk memastikan bahwa apapun yang terjadi selanjutnya, Dira terlindungi. Pengacaranya, perempuan muda yang tajam dan tidak suka basa-basi, mendengarkan semua ini dengan tenang. Secara hukum, sebagai ayah biologis, ada hak yang bisa dia klaim. Tapi situasinya tergantung banyak faktor. Pengacaranya menggeser beberapa dokumen. Yang paling penting, Bu Ratna, apa yang Dira mau? Ratna terdiam. Dira bahkan hampir tidak ingat dia punya ayah, kata Ratna akhirnya. Kalau begitu, itu informasi yang penting. Ratna tidak terburu-buru. Dia tidak panik. Dia tidak marah dengan amarah yang meledak-ledak. Dia duduk malam itu dengan pikiran yang lebih tenang dari yang dia bayangkan. Karena Ratna sudah belajar sesuatu dalam 6 tahun terakhir. Tidak semua pertempuran harus dimenangkan dengan kemarahan. Beberapa pertempuran dimenangkan dengan kesabaran, dengan persiapan, dengan keyakinan bahwa kebenaran tidak butuh dibela dengan suara keras jika fondasinya sudah kuat. Seminggu kemudian, Ratna menemui Hendra. Bukan di rumah, bukan di tempat yang membuat Dira terlibat. Di sebuah kafe, dengan pengacaranya yang duduk di meja sebelah, tidak ikut campur tapi ada. Hendra datang dengan wajah yang sudah tidak lagi tampan dengan cara yang manis seperti dulu. Wajahnya lebih tua, lebih pucat, ada yang berbeda di matanya yang tidak segera Ratna definisikan. Ratna! Hendra! Mereka duduk. Hendra melihat ke pengacara Ratna di meja sebelah. Lalu ke Ratna. Kamu bawa pengacara? Ayah, aku hanya mau bicara. Dan aku mau bicara dengan benar. Jadi pengacaraku ada. Hendra menghela napas. Dia mulai bicara. Tentang betapa dia menyesal. Tentang betapa hidupnya tidak berjalan baik setelah meninggalkan Ratna dan Dira, perempuan yang bersamanya pergi setelah setahun, lalu meninggalkannya juga. Tentang kesehatan yang tidak terlalu baik belakangan ini. Tentang keinginannya untuk mengenal Dira kembali. Ratna mendengarkan semua ini. Tanpa menginterupsi. Tanpa menangis. Tanpa marah. Hanya mendengarkan. Ketika Hendra selesai, ada hening yang panjang. Kamu sudah selesai? Tanya Ratna akhirnya. Ayah, aku mau bilang satu hal. Hendra, bukan untuk menyakiti kamu. Tapi karena ini faktanya. Ratna meletakkan tangannya di meja. Dira tumbuh dengan baik tanpa kamu. Dia sehat, dia bahagia, dia bisa membaca dengan lancar sejak umur 6 tahun, dia suka menggambar, dia punya teman-teman yang baik. Dia tidak pernah bertanya di mana ayahnya karena baginya kehidupannya sudah lengkap. Hendra menundukkan kepalanya. Aku tidak akan melarang kamu untuk mencoba menjalin hubungan dengan dia. Tapi itu bukan keputusanku seorang. Itu keputusan Dira. Kalau Dira, ketika dia sudah cukup besar untuk memahami dan memilih, memutuskan ingin mengenalmu, aku tidak akan menghalangi. Tapi sekarang, dia 8 tahun. Dan melibatkannya dalam sesuatu yang bisa membingungkan dia adalah sesuatu yang tidak akan aku izinkan. Hendra menatap Ratna. Jadi kamu tidak mau aku ketemu dia? Tidak sekarang. Tidak dengan cara ini. Ratna menatap balik. Kalau kamu serius, ada prosesnya. Pengacaraku bisa jelaskan. Hendra pergi dari pertemuan itu dengan ekspresi yang sulit dibaca. Mungkin kecewa, mungkin malu, mungkin campuran keduanya. Ratna duduk sebentar setelah dia pergi, menatap cangkir kopinya yang sudah dingin. Pengacaranya menghampiri. Kamu baik-baik saja? Ayah, Ratna mengangkat cangkir kopinya. Terima kasih sudah menemani. Itu bagian dari pekerjaan. Pengacaranya duduk. Tapi kalau boleh jujur, kamu luar biasa tadi. Ratna tersenyum. Aku tidak merasa luar biasa. Aku hanya merasa selesai. Selesai. Ayah, seperti bab yang akhirnya ditutup.
Dengan babak Hendra yang akhirnya tertutup, Ratna bisa kembali fokus sepenuhnya pada apa yang benar-benar penting dan pada satu tempat yang tidak akan pernah dia tinggalkan. Bagian 4. Dari mana semua bermula? Pulang ke rumah malam itu, Ratna melewati warung kecilnya di gang belakang Pasar Wage. Warung itu masih ada. Masih buka. Mbak Yanti yang sekarang mengelolanya dengan seorang asisten muda. Ratna berhenti sebentar di depannya. 4 meja. Kursi plastik. Papan menu yang ditulis tangan. Lampu yang agak-redak. Tempat yang dulu membuat orang melirik dengan kasihan. Sekarang ada pelang kecil di pojok papan menunya yang berbunyi, Outlet pertama Soto Nini. EST 2021. Mbak Yanti yang melihat Ratna berdiri di luar langsung melambai. Bu Ratna. Mampir, Bu. Ratna masuk. Duduk di kursi plastik yang sama. Soto 1. Mbak Yanti. Sayak. Dan saat Ratna duduk di sana, di kursi plastik di warung kecil di gang belakang pasar, dengan mangkuk soto panas di hadapannya dan suara ramai dari luar yang masuk melalui celah pintu, dia merasakan sesuatu yang selama ini sulit dia definisikan. Bukan kebanggaan. Bukan kemenangan. Lebih sederhana dari itu. Kedamaian. Kedamaian yang datang bukan karena masalah sudah selesai, karena masalah tidak pernah benar-benar selesai. Selalu ada yang baru. Selalu ada yang perlu diselesaikan. Selalu ada yang perlu diperjuangkan. Tapi kedamaian yang datang dari tahu bahwa dia bisa menghadapinya. Bukan karena dia kuat seperti batu yang tidak bisa dipatahkan. Tapi karena dia lentur seperti bambu, bisa dihantam angin sekuat apapun, tapi akarnya cukup dalam untuk tidak tumbang. Bulan-bulan berlalu. Outlet Soto Nini terus bertumbuh. Dan suatu hari, di bulan yang kelima setelah reuni itu, sebuah email masuk ke inbox bisnis Ratna. Pengirimnya, sebuah platform media kuliner nasional yang pengaruhnya besar di industri F&B Indonesia. Isi emailnya, undangan untuk menjadi salah satu narasumber dalam sebuah feature khusus yang berjudul Perempuan di Balik Dapur. Cerita founder yang mengubah resep keluarga jadi bisnis nasional. Ratna membaca email itu 2 kali. Lalu meneruskannya ke asisten komunikasinya dengan satu catatan. Konfirmasi. Saya bersedia. Kali ini, tidak ada lagi yang disembunyikan. Ratna siap membagikan seluruh ceritanya, untuk pertama kalinya, dengan suara yang tidak ditahan. Sesi wawancara itu berlangsung di outlet ketiganya yang sudah paling ramai, pada suatu siang yang cerah. Wartawannya, perempuan muda dengan notebook dan kamera, duduk di hadapan Ratna dengan antusias yang tulus. Bu Ratna, bisa ceritakan awal mula Soto Nini? Ratna menyesap kopinya. Mulai dari mana? Wartawan itu tersenyum. Dari awal yang benar-benar awal. Dan Ratna, untuk pertama kalinya, mulai bercerita dengan suara yang tidak ditahan. Dia bercerita tentang warung kecil di gang belakang pasar. Tentang kursi plastik dan lampu redup. Tentang malam-malam menghitung uang receh. Tentang Dira yang tidur di gendongan sementara dia mencuci piring. Dia bercerita tentang Pak Hadi yang datang dan melihat sesuatu yang dia sendiri belum yakin ada. Tentang proses 2 tahun yang tidak pernah mudah. Tentang momen-momen ketika dia ingin berhenti tapi tidak bisa karena ada nama yang ditulis di papan merek itu, nama neneknya, nama yang mengingatkan Ratna mengapa dia mulai. Dia bercerita tentang Dira. Tentang bagaimana setiap keputusan bisnis yang dia buat selalu dikaitkan dengan pertanyaan sederhana, apakah ini membuat Dira bangga? Wartawan itu diam sebentar setelah Ratna selesai. Ada yang pernah meragukan kemampuan ibu? Ratna tersenyum. Banyak, termasuk diri saya sendiri. Bagaimana ibu melewatinya? Dengan terus bekerja. Keraguan tidak hilang karena dipikirkan. Keraguan hilang karena dilakukan. Feature itu tayang 2 minggu kemudian. Fotonya besar. Ratna di depan outlet Soto Nini, senyum yang tenang, tangan yang memegang mangkuk soto dengan cara yang natural, latar belakang yang hangat. Judulnya, Dari Warung Gang Belakang, Ratna Wijayanti buktikan bahwa rezeki tidak lihat asal. Grup WhatsApp alumni ramai lagi. Ratna, akhirnya bisa baca cerita lengkapnya. Kamu keren banget. Warung Gang Belakang jadi puluhan outlet, subhanallah.
Kita harus ngadain acara khusus buat Ratna nih. Desi mengirim pesan langsung ke Ratna. Rate, aku sudah baca featnya. Kamu nggak pernah cerita ke siapapun ya, semua perjuangannya. Ratna membalas. Nggak perlu diceritain, Des. Yang penting dijalani. Desi lama tidak membalas. Lalu, aku belajar banyak dari kamu, Rate. Serius. Ratna membaca itu. Menaruh ponselnya. Dan pergi ke dapur untuk memastikan kuah soto pagi itu sudah mendidih dengan tepat. Karena itulah yang Ratna pelajari dari semua ini. Bahwa pembuktian terbesar bukan yang dilakukan di hadapan orang-orang yang pernah meremehkanmu. Pembuktian terbesar adalah ketika kamu terus melangkah bahkan ketika tidak ada yang menonton. Ketika kamu terus memilih untuk bangun meskipun tidak ada yang melihat betapa lelahnya kamu. Ketika kamu terus memilih untuk berbuat baik meskipun tidak ada yang akan mencatat kebaikan itu. Karma bukan soul orang-orang yang menyaksikan kerancahan tertimpa kemalangan. Karma adalah kamu yang akhirnya berdiri di tempat yang dulu bahkan kamu tidak berani bayangkan, bukan karena kamu mengalahkan siapa-siapa, tapi karena kamu tidak pernah menyerah pada dirimu sendiri. Dira berulang tahun yang ke-9 4 bulan setelah malam reuni itu. Ratna mengadakan pesta kecil, tidak besar, tidak mewah, di halaman belakang rumah mereka yang baru. Sebuah rumah kecil yang Ratna beli dengan uangnya sendiri di daerah yang tenang, dengan taman kecil yang cukup untuk Dira berlari-lari. Ada balon, ada kue, ada Bu Wati yang datang dengan kolak kesayangannya. Ada Mira dan anak-anaknya yang riuh. Ada beberapa teman Dira dari sekolah. Dan ada satu momen, di tengah pesta kecil yang sederhana itu, ketika Dira berdiri di depan kue ulang tahunnya dengan lilin yang menyala, matanya terpejam, berdoa sebelum meniup lilin. Ratna memandanginya dari sisi ruangan. Dan ada sesuatu yang menggenang di matanya. Bukan kesedihan. Bukan penyesalan. Hanya rasa syukur yang terlalu besar untuk ditampung dalam kata-kata. Lilin tertiup. Orang-orang bertepuk tangan. Dira tertawa. Dan Ratna Wijayanti, founder dan CEO Soto Nini, perempuan yang pernah menghitung uang receh di kursi plastik dan membaca pesan, masih susah, dari mantan teman sekelasnya, perempuan yang pernah turun dari angkutan online di depan Hotel Bintang 5 dan berjalan masuk dengan sandal datar hitam yang dibeli di toko biasa. Berdiri di pojok ruangan kecil itu, menatap anaknya yang tertawa, dan berpikir, ini yang seharga segalanya. Beberapa tahun kemudian, Soto Nini akan punya lebih dari 100 outlet di seluruh Indonesia. Dira akan duduk di bangku SMA dengan nilai terbaik di kelasnya dan cita-cita menjadi insinyur pangan. Warung di gang belakang Pasar Wage akan tetap ada, tidak ditutup, tidak diubah menjadi flagship store. Dibiarkan sama seperti aslinya, dengan 4 meja dan kursi plastik dan lampu yang agak redup. Karena Ratna bilang, itu adalah tempat di mana segalanya dimulai. Itu harus tetap ada. Dan di dinding outlet itu, di antara foto-foto perkembangan brand dari tahun ke tahun, ada satu foto yang paling tua. Foto warung itu sendiri. Diambil malam-malam, cahayanya tidak terlalu bagus, gambarnya tidak terlalu jelas. Di bawah foto itu ada tulisan kecil. Dari sini semua bermula. Dari sebuah warung kecil, 4 meja, dan keyakinan bahwa kerja keras tidak pernah salah alamat. Dan kadang-kadang, di sore hari yang sepi, seseorang yang baru pertama kali mampir ke warung asli itu akan membaca tulisan itu. Lalu melihat ke sekeliling warung yang kecil dan sederhana itu. Lalu bertanya kepada Mbak Yanti yang masih setia berjaga di sana. Mbak, pemiliknya siapa? Dan Mbak Yanti akan tersenyum dengan bangga yang tidak bisa disembunyikan. Bu Ratna. Dia yang mulai semuanya dari sini. Dia orangnya seperti apa? Mbak Yanti akan berpikir sebentar. Lalu menjawab dengan jujur. Orangnya biasa. Nggak beda dari kita-kita. Tapi dia nggak pernah berhenti. Itu yang bikin dia beda. Dan di suatu tempat di kota itu, mungkin di meeting, mungkin di outlet yang baru dibuka, mungkin sedang mengantar Dira ke sekolah dengan mobil yang sama yang menjemputnya dari Hotel Bintang 5 itu. Ratna Wijayanti terus melangkah. Pelan, pasti, tanpa berisik, seperti yang selalu dia lakukan.
Seperti yang akan selalu dia lakukan. Karena begitulah cara perempuan yang pernah diremehkan itu berjalan di dunia. Tidak dengan langkah yang menuntut diperhatikan, tapi dengan langkah yang tidak bisa diabaikan.